tahu ke kalian tips cara ngoceki rebun. Cara ngoceki rebung ya, nguliti. Biasanya kan ya yang nggak tahu itu pasti ini diambil satu-satu ya. Aku mau ngasih tahu ke kalian tips cara ngoceki rebung itu ada trik dan tipsnya tersendiri ya. Aku mau ngasih tahu ke kalian, ikutin terus di channelnya Mbak Desi. Rebung itu ada dua macam. Kalau ini yang agak hijau, ini yang pahit. Terus yang putih, yang biasanya sini itu putih, ini yang sebelah sini itu cuma kecoklatan, itu yang nggak pahit. Jadi kalau yang ini yang pahit harus sebelum dimasak harus direbus dulu. Jadi caranya, yang kalau sebelah bawah sini diambil nggak apa-apa ya, biar lebih jelas juga. Caranya itu dari ujung bawah sini maju ke depan terus nyerong. Setelah itu dikuliti seperti kita nguliti pisang. Itu yang pisang mentah itu mau dibikin stripping gitu ya. Itu ngulitinya kayak gitu. Oke, pahami ya. Dan gini hasilnya, nih kan, lihat cantik kan? Emang begini tips dan triknya cara ngoceki rebung. Oke, masih ada satu lagi. Selesai. Rebung ini biasanya bisa diolah, bisa dibikin sup atau enggak dioseng itu sama telur ya. Telur diorak-arik, oseng dulu, terus nanti nyampe bau wangi terus disisihkan dulu. Ininya udah direbus gitu ya, kecil-kecil gitu kok, dipotong korek api kayak gitu. Direbus dulu terus nanti dioseng sama telurnya yang tadi. Ini sebelum dipotong ininya dibersihin dulu, dibuang. Oke, dan begitulah tips dariku cara ngoceki rebung di Taiwan. Berhubung ini yang pahit, jadi nanti sama saya mau tek oseng sama telur. Majikan aku suka banget sama ini. Oke, ikutin terus di channelnya Desi Purwati. Terima kasih. Iya, ini tadi rebung yang udah saya potong kecil-kecil korek api gini, terus saya rebus, saya rendam sama air biasa, terus saya tiriskan. Kemudian siapkan telur kocok. Ini rebung saya udah pisah-pisahin ya karena mau pedes sama enggak. Terus ini cabai. Kemudian kita panaskan wajan. Kemudian kalau udah panas kita masukkan minyaknya. Panaskan minyak ya sampai benar-benar panas. Lalu masukkan telur kocok yang udah kita kocok tadi. Masukkan. Kemudian kita masak orak-arik ya, seperti kita mau masak telur orak-arik gitu.
Kemudian diamkan, kalau kurang minyak kita boleh tambahin minyak. Diamkan, jangan sampai dia gosong, sampai kecoklat-kecoklatan gitu ya, kuning kecoklatan. Terus bau wangi dari telur itu udah kecium. Kita masak sampai benar-benar kecoklatan dan mateng, udah bau wangi gitu ya, wangi dari telurnya itu sendiri. Kemudian kita sisihkan. Kalau udah, telurnya kita sisihkan dulu. Itu bekasnya langsung kita masak ya, langsung buat masak itu. Masukkan bawang putih cincang dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Bawang putih cincang, masak sampai harum wangi, lalu masukkan rebungnya tadi, rebung yang udah direbus. Oseng-oseng. Jangan lupa kita tambahkan garam, kaldu jamur, karena di sini aku pakai kaldu jamur. Tambahkan merica bubuk, karena di sini adanya merica bubuk yang udah ada garamnya dan agak asin gitu ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting ada rasa lada bubuknya. Merica, oke, lada. Oseng-oseng terus. Masukkan telur yang tadi, jangan dimasukin semuanya nih ya, ini karena ini sama saya buat masak dua rasa, yang ini mau masak enggak pedas, nanti yang satunya lagi masak yang pedas, jadi sama saya dipisah jadi dua. Ribet memang, tapi kan karena majikanku suka pedas dan ada yang nggak suka pedas, jadi dipisah aja, nggak apa-apa. Oseng-oseng terus, jangan lupa ya koreksi rasa. Kalau rasanya memang udah pas, oke. Karena ini tadi udah direbus sampai lunak, oseng-oseng udah jangan terlalu lama, yang penting bumbunya tercampur rata, rasanya udah pas. Oke, dan lanjut siap masukkan ke piring saji untuk siap disantap ya. Cantik banget bukan? Kalau yang suka ditambahin sama wortel juga bisa ya, berhubung di sini saya semua keluarga nggak suka wortel, hanya saya sendiri yang makan wortel. Oke, ini persiapan untuk masak yang pedas. Tadi udah panaskan wajan, lalu kita masukkan minyak, panaskan minyak.
Tunggu sampai benar-benar panas ya. Biasanya orang Taiwan itu masak ini bisa dikasih daging babi gitu. Oke, masukkan bawang putih cincangnya. Masukkan cabai juga. Terus langsung kita masukkan rebung yang udah direbus. Ini yang pedas agak banyak ya, karena majikan aku yang dua-duanya itu suka banget sama pedas. Boleh juga ditambahin sama ebi ya, udang yang kering itu yang ada dagingnya. Berhubung di kulkas saya nggak ada ebi, jadi nggak terkasih ebi. Ada juga yang dikasih daging babi sama dipotongin kayak korek api gitu. Masukkan garam ya. Oke, kaldu jamur masukkan. Oseng-oseng terus. Kalau dirasa kelihatan kurang minyak gitu ya, boleh ditambahin minyak. Lalu kita tambahkan lada bubuknya ya. Oseng-oseng terus sampai bumbunya merata. Lalu tambahkan sisa telur yang tadi ya, kita campurkan. Aduk-aduk lagi. Koreksi rasa ya, udah rasanya pas gitu dan oke. Bisa kita angkat, kita sajikan di piring saji. Selesai dan oke. Siap santap, selamat mencoba.